terima kasih sekali Bung Mulya Lubis yang menyempatkan diri untuk bicara dengan kami. Jadi sekarang Anda di Australia ya? Ya. Ya, ini menyangkut kisruh lolosnya undang-undang pemilihan kepala daerah. Jadi menurut Pak, ini menurut Bung Mulya, secara sederhana, ini Bapak bisa gambarkan bagaimana ini kira-kira roadmap atau solusi yang paling mungkin terjadi untuk ini kelanjutan daripada lolosnya undang-undang pilkada ini gimana? Ya sebetulnya sih undang-undang pilkada ini kan lolos karena memang jumlah suara koalisi merah putih itu lebih besar dari jumlah suara koalisi Indonesia Hebat, ya. Sehingga undang-undang pilkada itu lolos, walaupun harus diingat juga bahwa jauh sebelum itu, sekitar 2 tahun yang lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengajukan rancangan undang-undang pilkada yang pada intinya mengembalikan pilkada tidak langsung untuk pemilihan gubernur. Nah, untuk pemilihan bupati dan wali kota itu masih langsung. Alasannya adalah karena memang itu banyak money politics, banyak korupsi, banyak kolusi, dan itu tidak efisien ya untuk demokrasi, dan karena itu ingin dipindahkan ke DPRD. Nah, itu agak terhenti beberapa waktu sampai akhirnya usai pemilihan presiden, kelompok koalisi merah putih merasakan bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Ya, karena mereka kalah pada Pilpres, mereka ingin menguasai daerah. Okay. Nah, kemudian RUU Pilkada itu dihidupkan kembali dan sekaligus pemilihan bupati dan gubernur itu, bupati, wali kota dan gubernur dipindahkan ke DPRD, bukan langsung. Nah, cuman kan perlu dicatat juga, sekarang kan itu sudah diganti, ya. Sudah ada Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden SBY. Sehingga undang-undang pilkada itu tidak berlaku lagi. Ya, tapi bukankah dua Perpu yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh SBY 2 Oktober kalau nggak salah ya, dalam 30 hari kan harus dilempar lagi ke memang diajukan ke DPR, ya. Diajukan ke DPR. Artinya apakah itu lolos di DPR atau tidak memang tergantung pada komposisi kekuatan kedua koalisi itu di DPR. Nah, tadi malam ketika pemilihan ketua atau pimpinan MPR itu dilakukan, kita sudah melihat bahwa jumlah suara koalisi Indonesia Hebat itu meningkat karena P3 sudah menyeberang ke koalisi Indonesia Hebat. Nah, apakah masih ada yang akan menyeberang pada kesempatan berikutnya? Saya tidak tahu. Tapi politik kan sangat dinamis, ya. Jadi sangat mungkin masih ada yang menyeberang dan kita harus secara cermat memonitor perkembangan ke depan. Di Amerika, jadi kita udah dengar kiri kanan, udah ada yang bicara soal impeachment terhadap pemaksulan terhadap Presiden terpilih Jokowi, yang belum saja dilantik, tapi sudah ada rencana untuk pemaksulan. Ada komentar untuk itu, Bung Mulya? Saya tidak ingin berspekulasi, ya, atau wishful thinking mengenai hal ini. Pemaksulan atau impeachment itu tidak gampang. Secara konstitusional mesti ada alasan-alasan yang betul-betul kuat untuk melakukan impeachment. Nah, apakah bisa dibuktikan bahwa Jokowi itu melakukan tindak pidana korupsi? Tidak mudah, kan memang tidak ada ya kasus yang melibatkan dia, ya. Kedua, apakah dia memang bisa dibuktikan mengkhianati negara? Menurut saya enggak juga, ya kan? Apa yang dilakukan yang mengkhianati negara Indonesia? Ketiga, apakah dia melakukan perbuatan tercela misalnya? Ya ini memang bisa sangat sangat karet definisinya, sangat
luas ya, tapi tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan dia sudah melakukan perbuatan tercela. Nah, apakah dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Jadi menurut saya tidak ada alasan sama sekali yang bisa digunakan untuk melakukan impeachment, dan kalau impeachment dilakukan atau diinitiate tanpa alasan yang cukup kuat, dia mengundang rakyat untuk turun ke jalan. Dia mengundang people powers, ya. Nah, menurut saya tidak sederhana itu. Saya tidak ingin berpikir bahwa akan ada impeachment. Bahwa ke depan akan ada polarisasi, ya. Itu iya. Ke depan bahwa Indonesia itu akan divided, iya. Tapi tidak berarti akan ada impeachment. Ya. Jadi tidak gampang. Ke depan tidak pasti gampang. Ya, itu akan sangat sulit buat Jokowi memerintah secara efektif. Oke, jadi kembali ke soal pilkada tadi, atau lebih tepatnya kepada dua perpu yang diterbitkan oleh SBY. Jadi Bung Lubis tadi masih berpikir bahwa koalisi akan sangat dinamis dan bisa partai bisa menyeberang ke koalisi yang di seberangnya. Kalau misalkan andai kata umpama dua perpu yang diterbitkan nanti jadi ditolak sama DPR, kira-kira roadmap atau solusi secara hukumnya bagaimana itu? Nah, ini ada dua interpretasi ya. Kan Perpu itu membatalkan undang-undang pilkada, ya, yang memilih bupati, wali kota, dan gubernur di DPRD, ya. Jadi Perpu itu membatalkan pilkada tidak langsung. Nah, ketika Perpu itu dibatalkan atau tidak disetujui oleh DPR, kan dia tidak menjadi undang-undang, ya. Nah, artinya pembatalan itu kan tidak terjadi, ya. Jadi undang-undang pilkada itu ditafsirkan hidup kembali, ya. Karena Perpu yang membatalkan undang-undang pilkada itu tidak berlaku atau ditolak oleh DPR. Nah, itu satu interpretasi. Tapi ada interpretasi lain yang mengatakan bahwa ketika Perpu itu ditolak oleh DPR, ada kekosongan hukum, ada kevakuman hukum. Nah, kalau misalnya tafsiran kedua yang diambil, ya artinya mesti ada rancangan undang-undang pilkada yang baru, ya, yang diajukan ke DPR atau yang diinisiat oleh DPR. Ya. Nah, ini yang mana yang prevail, yang mana yang akan bertahan diperlakukan nantinya, ya. Ini masih ada perdebatan mengenai hal ini. Oke. Kira-kira kita bisa harapkan hal itu jadi kapan gitu? Timeline-nya kira-kira kapan? Ya, sebetulnya sih pada sidang DPR berikutnya harus diajukan ini Perpu, ya. Nah, 30 hari ke depan kita udah melihat ya apakah ini akan dibahas atau tidak, ya. Oke, terakhir soal gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan menggalang KTP masyarakat dan untuk berusaha menggugat undang-undang pilkada di MK. Bagaimana pendapat Bapak soal ini? Saya juga diminta untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas nama beberapa kelompok masyarakat. Tetapi dengan keluarnya Perpu sekarang ini, kan kita tidak bisa melakukan Mahkamah Konstitusi tidak bisa memproses permohonan judicial review itu karena undang-undangnya kan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, kalau kita ingin mengajukan judicial review, kita mengajukan judicial review terhadap Perpu itu sendiri. Karena itu yang sekarang efektif berlaku.
Nah, saya kira sih di sini dilema yang dihadapi. Untuk masa depan demokrasi Indonesia bagaimana? Jadi sudah. Ya, demokrasi ke depan itu memang dihadapkan pada tantangan yang sulit. Ya, polarisasi dalam DPR, dalam MPR, dan mungkin juga dalam Mahkamah Konstitusi akan membuat pekerjaan-pekerjaan konsolidasi demokrasi itu tertatih-tatih. Ya. Tetapi saya masih punya optimisme bahwa rakyat ingin ada konsolidasi demokrasi, ingin ada penguatan demokrasi. Yang berkelahi ini kan elit politik Indonesia. Yang berkelahi ini bukan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sangat paham bahwa demokrasi selalu melahirkan pemenang dan yang kalah dan mereka menerima itu. Dan mereka menurut saya sudah bisa duduk bersama. Nah, persoalannya adalah para elit politik ini yang tidak bisa duduk bersama. Nah, pada ketika kemarahan itu tidak bisa dibendung, rakyat akan ikut turun ke jalan untuk menentukan arah demokrasi ini ke depan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan elit politik kita menyadari bahwa terlalu riskan risiko itu, karena ketika kekacauan terjadi, pintu masuk terbuka untuk militer masuk kembali ke panggung politik. Nah, itu tidak ada yang menghendaki. Saya kira si rakyat tidak menghendaki, partai politik juga tidak akan menghendaki. Kita ingin mempertahankan supremasi sipil itu di negeri ini. Oke, terima kasih banyak Bung Lubis sudah memberikan pencerahan tentang hukum. Jadi sekali lagi sukses buat Anda. Terima kasih.